semuanya, siapkan hati selagi penyembahan masing-masing sendiri sama Tuhan ya. Kamu harus pastikan penyembahanmu itu diterima oleh Tuhan, karena nyanyinya dengan senap hati, jangan main-main. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya,
Ini kata-katanya direkam, kata-katanya direkam, karena walaupun Tulang bagikan sama kalian, ini adalah kata-kata yang bernilai. Kalau nanti orang dengerin di YouTube, ini pasti juga akan membangun orang yang dengerin. Ya, lihat sini, dengerin semuanya. Kamu harus di sini ya, di sini kalian harus betul-betul dididik dengan keras untuk menyembah Tuhan. Ya, ketika kita menyembah Tuhan itu memang daging kita itu artinya tubuh kita itu bisa, aduh lagi malas nih, aduh lagi capek nih, lagi lemah nih. Nah, kata Yesus gini, dengerin ya. Kalau kamu mau jadi murid Yesus, murid itu beda sama orang Kristen biasa. Murid itu berarti orang-orang yang dianggap spesial sama Tuhan karena mereka itu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kata Yesus gini, kalau kamu mau jadi murid Yesus, kamu harus bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Nah, Tulang jelasin secara sederhana ya. Artinya memikul salib itu, dalam mengikuti Yesus itu pasti ada penderitaan, ya, ada kesusahan atau pergumulan hidup. Nah, itu kamu nanti akan lebih pahami setelah kamu tambah besar. Tetapi Tulang mau sederhanakan yang lebih simpel dulu. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya, tahu nggak artinya menyangkal diri? Nggak tahu, dengerin supaya tahu. Tulang sederhanakannya. Menyangkali diri itu artinya tidak menuruti kesenangan sendiri. Jadi misalnya gini, kalau mau kamu jadi ikut Tuhan ya, dengerin ya. Kalau berdoa itu, dengerin, kalau berdoa itu pagi-pagi kita senang banget gak? Belum tentu. Kamu malas, ya kan? Daging kita malas. Malam-malam juga mungkin capek atau lagi lemah. Nah, tapi kalau kamu mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti yang 11 murid itu yang tersisa, perhatikan ya. Ya, kamu harus dalam ikut Tuhan itu sederhananya, oh kalau muji Tuhan, malas harus dilawan, lemah harus dilawan. Ya, nah, nggak boleh malas-malasan Makanya tadi kayak ketika di pos bilang penyembahan nggak kayak mukanya nggak senang. Nah, itu harus dilawan. Nah, kalau kamu mau jadi nanti di dalam kerajaan surga kan kita berbeda. Kalau kamu menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, ya, kamu harus belajar yang kayak gitu. Malas harus dilawan, karena malas itu nggak dari Tuhan, ya. Malas, lemah, gitu ya. Nah, kalau kamu apa-apa dikit malas, dikit-dikit lemah, capek, kamu nggak bisa berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kayak menyanyi pun, walaupun malas-malas, kamu harus lawan. Perhatikan Dumai, perhatikan, duduk yang benar, Raja, duduk yang benar, ya. Tapi dengar di sini, kalau mama saya dulu, tadi waktu beres-beres ya, mama saya dulu bilang kayak gini. Jadi kalau kita malas, perhatikan sini dong. Rugi kamu kalau datang sini nggak dapat nasihat yang berharga. Mama saya kalau kita malas-malasan, Dumai, perhatikan sini. Kalau kamu lihat Tulang aja belum tentu kamu nangkap, apalagi kamu baca-baca. Lihat sini, ya. Terserah kamu nanti karena Tulang didik keras kamu nggak datang lagi ke sini, nggak masalah. Yang penting Tulang sudah memberikan nasihat yang terbaik. Mama saya dulu kalau kita lagi malas-malasan, mama saya bilang kayak gini, coba gerak-gerakin badannya. Nanti coba mulai beraktivitas. Lama-lama kayak mesin jadi panas. Bener. Jadi kayak tadi waktu beres-beres, kan Tulang sedang berpuasa 40 hari. Itu badan tuh lemes gitu ya. Tapi coba mulai rapikan, beres-beres, berkeringat, ototnya jadi panas, jadinya bersemangat. Nah, kamu juga kayak gitu. Nah, kamu kalau ikutin malas, nanti si malas itu akan menguasai kamu. Udah, perhatikan sini. Jadinya kamu jadi orangnya malasan gitu. Nah, tapi kalau kamu lawan, kamu bisa jadi bersemangat. Memuji Tuhan juga kayak gitu. Praktekkan aja, kamu udah SD, sini, di sini atau keluarin.
ya. Kamu udah SD pasti udah ngerti perkataannya, maksudnya walaupun nggak 100%. Kalau kamu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti nanti kamu akan jadi, rohmu itu jadi di dalam tubuhmu itu ada manusia jasmani nih, yang tulang lihat ini namanya manusia jasmani tubuhnya. Di dalammu itu ada manusia rohani. Kenapa kamu lemas-lemas memuji Tuhan kayak ini? Karena manusia rohanimu lemah. Manusia rohanimu lemah. Bahkan banyak orang Kristen manusia rohaninya mati. Jadi ciri-cirinya apa? Orang kalau memuji Tuhan itu malas-malasan, gak rasakan hadirat Tuhan. Tulang selalu pertontonkan di hadapan kalian. Kalau memuji Tuhan itu bahkan sampai tutup mata supaya fokus. Bahkan pernah kan kejadian, perhatikan Dumai, ya, sampai tulang nangis gitu ya. Tulang gak jaim, gak malu, karena orang-orang ada di YouTube yang tulang lihat hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ya, dia nggak malu tuh di depan bahkan jemaatnya sampai ribuan dia nangis menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, ya. Itu sebagai bukti orang bisa rasakan Tuhan. Kan kamu tahu ada Tuhan. Nah, pertanyaannya kenapa kamu nggak bisa rasa? Nah, itu hak kamu harus bisa rasa ketika manusia rohanimu hidup. Nah, kalau ketika menyembah kok kayaknya nikmat, ketika menyembah rasanya damai, rasanya tenang. Ingat, kamu jangan pancing tulang marah. Udah bilang tadi kamu harus diajarin belajar untuk diam, ya. Kamu dididik tegas di sini. Kalau kamu gak terima, gak apa-apa kamu gak datang, tapi tulang kasih kamu bekal yang sangat berharga untuk kamu, bukan cuma berhasil dalam hidup, tapi berharga di mata Tuhan, ya. Jadi kalau menyembah itu sungguh-sungguh. Nanti benar ya kata tulang, kalau kita menyembah itu, memuji itu dengan segenap hati, kita jadinya kok hatinya jadi tenang ya, jadi damai. Tuhan selalu menolongku, dinyanyikan dengan iman, itu jadinya manusia rohmu itu hidup, jadi gak lemas-lemas. Coba lihat orang Kristen, lihat ya, dimulai dari rumah kalian. Kalau baca firman itu malas-malasan, bodoh itu malas-malasan. Itu karena apa? Manusia rohani yang ada di dalamnya itu lemah, bahkan mati. Nah, makanya di sini tulang mau ajarin kalian, kalau mau rasakan Tuhan, jadi bersemangat dalam hidup, itu kamu harus menyembah dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi pujian penyembahan itu sangat berarti untuk membangun kerohanian kita. Lama-lama kamu nanti, pertama, kelakuanmu akan diubahkan. Lama-lama kok kayaknya jahatin orang itu nggak enak lagi gitu kan, kamu akan bisa seperti itu, ya. Sekarang kita lagi yang kedua, sungguh-sungguh. Ya udah, cepat. Ubah hatiku seperti hatimu, ya, sungguh-sungguh. Hurry up, cepat. Ya udah sana. Ya cepat. Udah cepat. Sungguh-sungguh menyembah. Jangan kalian sampai datang ke sini nggak dapat apa-apa, rugi. Ya, makanya tulang selalu ngomong kerohanian dulu. Kalau kelakuanmu udah diubahkan, nanti kamu akan berpikir, oh pakai waktu, jangan cuma main-main. Ya. Cepat sini Putri, ya. Makanya jangan sampai orang Kristen jangan banyak di sana. Dumai. Ya, tapi kelakuannya itu jahat sama kayak orang dunia. Kamu nggak boleh kayak gitu. Jangan kamu pikir karena udah ke gereja udah cukup. Makanya Tuhan bilang kamu jahat, makanya ditolak. Ya, di sini tuh yang dibentuk itu kelakuan. Oke, sungguh-sungguh pulihkan, ya. Dan itu betul-betul dinyanyikan dengan senang hati, oke? Itu kayak doa, ya. Nyanyikan dengan senang hati. Bisa tenang nggak Raja? Ya, sekali lagi kalau nggak tenang nanti tulang suruh pulang aja. Ya, oke. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu,
setiap orang ya, jangan cuma nyanyikan, tapi seperti doa, berkata-kata langsung kepada Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan yang baru, sucikan tubuh, kuduskan hatiku, Tuhan. Ya, ini tulang rekaman lagi, sengaja nggak bikin video. Kalau video juga selain kita itu aja orangnya, video susah diupload. Nah, direkam aja. Jadi ini kelihatan, dengerin ya, kelihatan ketika kalian ketemu di sini, kelihatan hari-harinya kalian itu aktivitas rohaninya itu di rumah tuh kelihatan. Kalau baca Alkitabnya terpaksa, doanya juga
tidak konsisten, akhirnya kayak gini nih, lemas-lemas ya. Itu tujuannya tulang di kalian dibentuk di sini. Nanti kalau kalian kelakuannya udah berubah, belajarnya itu jadi gampang. Nah, lihat sini, tulang kasih tahu, sisipkan di sini nasihat belajar ya, dengerin. Waktu kalian itu di rumah itu lebih banyak, kemudian lebih bisa fokus. Nah, tapi bukan berarti tulang gak mau ajarin kalian di sini. Dikasih bahannya, kamu harus lebih banyak waktu. Jadi pelan-pelan, tulang tahu lah kehidupan di sini cenderung kalian itu main, cenderung malas belajar. Nah, tapi pelan-pelan mulai baca buku. Makanya nanti tulang bilang kalau nanti kalian berprestasi ada alasan untuk kasih buku. Nanti buku yang tulang kasih itu harus khusus untuk ayat hafalan. Jadi ayat hafalan yang kita udah hafal itu nggak boleh sampai lupa. Terus ketika mengulang nggak perlu catat-catat lagi, ya. Nah, jadi dengerin, kayak kemarin kita belajar subjek udah dari tahun yang lalu, udah 3 bulan, tapi masih belum benar-benar hafal. Itu kenapa? Kalau kalian hanya andalin di sini saja, belajar di les, cuman hafalin gitu doang, itu selain kalian rame-rame nggak fokus, ya nggak seberapa waktu di sini, ya. Jadi akan terus tulang nasihatin kamu. Ini mungkin juga yang tidak dinasihatkan orang tua kalian. Mulai sekarang, kamu harus kayak si Dipos kata papanya, makan aja pakai HP. Ya, ada temannya papanya, katanya anak teman papanya setiap hari main HP 3 jam. Nah, kalau coba kamu pakai, gak usah 3 jam, 1 jam aja konsisten belajar tiap hari, pasti kamu tambah pinter. Nah, kalau misalnya pelajaran di sini diulang aja di rumah 10 menit, 15 menit, pasti lebih gampang. Makanya nanti hafalannya bukunya sendiri. Jadi ketika di grup nanti tulang bilang, nanti hari Selasa kita ulangi ayat hafalan ini ya. Jadi di rumah udah kalian hafalin dulu. Nah, di sini tinggal ulang sebentar baru hafal. Nah, jadi itu yang tulang mau kasih tahu. Masa di sini terus baru bahasa Inggrisnya yang paling pokok itu subjek, diulang-ulang terus, masih lupa. Ini juga Dumai mungkin udah nggak tahu lagi nih si Dumai. Tadi juga kelihatan hafalannya paling ya cukup ini sih, cukup lumayan. Tapi coba kalau diulang-ulang pasti cepat kan. Nah, gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang tulang sudah kasih diulangi di rumah. Jadi jangan andalannya di sini. Andalannya di les baru dihafal, nggak bisa, nanti nggak maksimal, ya. Jadi hari ini habis kita penyembahan, tulang kasih kalian nasihat, coba langsung praktekin di rumah. Dengerin, Dumai, perhatikan sini. Kamu jauh-jauh dari Namura, udah termasuk jauh ke situ buat ngapain? Dengerin ya semuanya. Kalau cuma tujuannya nanti ketemu kawan di tempat les, bisa main-main, bisa seru-seru, rugi, capek. Kamu harus punya tujuan, mau dapat nasihat yang berharga, dapat firman Tuhan. Itu harus punya tujuan, jangan cuma main-main ke sini, supaya nggak sia-sia waktu kalian. Kan firman Tuhan juga katakan kamu harus pergunakan waktu yang ada. Nah, jadi nanti habis penyembahan kita snacking sebentar. Kamu nanti pulang, mulai renungkan apa yang tulang bilang. Oh iya, harus mulai baca buku 10 menit setiap hari, 15 menit setiap hari. Ulangi pelajarannya, jangan melulu di sini, ya. Karena buat proses masukin pelajaran ke otak itu kan lama, dan itu kamu harus punya kemauan untuk belajar di rumah. Jangan bawaannya itu main terus, pegang handphone terus. Kamu harus dari sekarang punya rencana, mempersiapkan masa depanmu, mau jadi apa nanti, gitu ya. Jadi nanti belajarnya kita ini nasihat yang berharga. Nanti coba mulai praktekkan, nanti di grup juga gitu. Tulang juga mau bilang buat mereka yang gak aktif lagi, udah yakin gak les, nanti supaya gak usah sungkan-sungkan keluar di grup, karena grup kita mau aktif, ya. Tulang mau kasih tahu nanti, misalnya ini kan hari Jumat, hari Selasa adik-adik ini ayat hafalan yang diulangi hari Selasa ya. Jadi kamu udah persiapkan di rumah. Nah, ketika di sini itu udah gampang. Nah, kitanya lebih santai, lebih menikmati, ya kan? Nah, di rumah kalian bisa fokus, gitu.
ya gitu. Nah terus kalau hari Jumat, sebelum hari Jumat Tulang udah bilang nanti kita bahasa Inggrisnya materinya ini ya, pelajari di rumah. Jadi itu sebagai alasan buat kalian untuk belajar. Nanti ketika hari Jumat udah gampang karena Rabu Kamis udah dipelajari dulu gitu ya. Enggak dulu karena kalau kita kurang seru nanti kalau misalnya yang lain udah pada datang ya. Tulang sih merasa mereka ini kalau masih hujan, tapi Tulang akan tegas. Nanti di grup juga bilang kalau merasa udah yakin nggak lanjut les, nggak usah sungkan-sungkan keluar grup, karena kita kan mengaktifkan grup itu. Kayak tadi Tulang bilang kalau misalnya hari Jumat ayat hafalannya ini udah dikasih tahu tuh hari Rabu atau hari Kamis, jadi udah dihafal di rumah. Nah itu juga alasan buat kalian belajar ya, gitu ya. Nah jadi harus berubah di situ ya. Ini kita penyembahan terakhir, tolong menyembah dengan sungguh-sungguh. Oke, kami terima berkatmu ya. Dumai, kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya.